Kenalin, saya Gardika Rizky Sudaksono dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan coba sedikit membahas mengenai tes intelijensi atau yang orang-orang sering bilang tes IQ. Pasti teman-teman udah ada yang pernah ikut tes intelijensi ini, pernah menyelenggarakannya bahkan, atau kena tipu dengan tes IQ abal-abal. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan perkenalkan dulu siapa aja teman-teman saya. Cek bisa. Intelijensi diambil dari dalam bahasa Inggris intelligence yang artinya kecerdasan. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin intelligere artinya adalah menghubungkan atau mengorganisasikan. Jadi kemampuan intelijensi itu dimaksudkan untuk mengetahui prestasi maksimal yang diperlukan seseorang dalam meneliti kemampuan dan kecakapan. Nah, kecakapan di sini ini merupakan potensi seseorang untuk memperoleh tindakan melalui pelatihan. Hasil tes intelijensi menunjukkan secara umum kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri, belajar atau berpikir abstrak. Akan tetapi tidak dapat menunjukkan khusus atau kemampuan khusus apa yang cenderung dikuasainya. Maka dari itu, untuk melengkapi hasil tes intelijensi dalam melihat kemampuan khusus seseorang biasanya itu digunakan tes bakat. Get to making with jive boy, when it hits you, yes, yes, yes. Yes, you shall. When it hits you, yes, yes, yes. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui nih apakah seseorang anak ini udah dapat atau udah cukup matang belum masuk ke dalam sekolah dasar kelas 1. Terus selanjutnya untuk mengadakan seleksi terhadap calon siswa atau calon mahasiswa. Lalu selanjutnya ada sebagai salah satu informasi dalam mengadakan diagnos kesulitan belajar. Selanjutnya untuk mengelompokkan murid-murid berdasarkan IQ yang mereka miliki. Lalu sebagai bahan untuk melihat kemungkinan sukses tidaknya seseorang anak di jurusan tertentu pada perguruan tinggi. Jadi manfaat pertama itu ada di bidang pendidikan. Tes intelijensi berfungsi untuk mengukur kecakapan potensial seseorang. Kecakapan tersebut berkenaan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Selain itu, tes intelijensi juga dapat memberikan data untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemahaman diri, penerimaan diri, dan penilaian diri. Semua orang mulai 4 tahun hingga lanjut usia bisa melakukan tes intelijensi dan dilakukan dengan psikolog sebagai testernya. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Alat-alat tes intelijensi yang dapat digunakan di Indonesia. Yang pertama ada IST, yang kedua ada CIVIT, yang ketiga ada WISC, yang keempat ada WPPSI, yang kelima ada WAIS, yang keenam ada SPM, yang ketujuh ada APM, yang ke-8 ada CPM, yang ke-9 ada TIKI, yang terbagi menjadi 3 yaitu TIKI dasar, TIKI menengah, TIKI meninggi, yang ke-10 ada ON, dan yang ke-11 ada tes BINET. Pada tiap tes intelijensi, tidak semua menghasilkan skor IQ seperti IST dan WAIS, melainkan ada juga yang beberapa menghasilkan berupa kategorisasi atau
tingkatan dari IQ tersebut. Seperti SPM, yaitu alat tes yang memberikan tingkatan dari intelijensi seseorang berdasarkan besarnya skor total dan nilai persentil subjek. Lalu ada tes Binet yang selain menghasilkan skor IQ, juga memberikan kategorisasi dari penjumlahan IQ dengan usia mental subjek. Kategori tersebut adalah yang pertama jenius 140 ke atas, yang kedua sangat rendah berada di 130 hingga 139, cerdas berada di 120 hingga 129, yang keempat di atas rata-rata berada di poin 110 hingga 119, yang kelima rata-rata berada di poin 90 hingga 109, yang keenam di bawah rata-rata berada di poin 80 hingga 89, yang ketujuh rendah dengan poin 70 hingga 79, yang ke-8 cacat mental berada di poin 69 ke bawah. Funk groove, show me how you put the vibe into it. Show me how you do the monkey funk groove. Stop, no bust to move. Tarif dilaksanakannya tes inteligensi sampai diterbitkannya laporan berkisar dari harga 200 sampai 350 ribu, tergantung kelengkapan alat dan hasil laporan, daerah pemasaran, dan kualifikasi psikolog yang melakukan tes. Hal ini perlu disampaikan agar teman-teman tidak dibodohi dengan harga tes inteligensi yang murah meriah. Namun psikolog yang melakukan tes bukanlah psikolog yang berkualifikasi atau seorang profesional. Data klien dan hasil tes adalah kerahasiaan yang harus dipegang hanya oleh psikolog yang melakukan tes dan tidak untuk disebarluaskan. Hal ini tertuang dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia, pasal 23 ayat 1 poin C, yang berbunyi, psikolog dan ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Terus, dalam pasal 24 juga dikatakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Perlu diperhatikan ya teman-teman, sangat penting untuk melaksanakan tes intelijensi sesuai dengan usia anak. Selain itu, orang tua juga tidak perlu memaksakan untuk melaksanakan tes intelijensi pada anak yang belum memasuki usia SD untuk mengetahui minat dan bakatnya. Karena tes intelijensi dan tes minat bakat adalah sesuatu hal yang berbeda.